Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar perkalian pecahan. Dalam penyelesaian perkalian pecahan, perlu diingat bahwa kita harus mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu kemudian, langkah penyelesaiannya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, jika ada pecahan A per B dikali pecahan C per D, kita dapat selesaikan dengan cara A dikali C per B dikali D. Ingat, perkalian pecahan diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Perhatikan pada contoh perkalian pecahan pada bentuk pecahan biasa. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kalian bisa melakukan langkah 3 terlebih dahulu, lalu kemudian langkah 2 yaitu menyederhanakan, atau langkah terurut seperti ini. Saya memilih langkah seperti ini agar dalam proses mengalihkan pembilang dan penyebutnya tidak dilakukan dengan angka atau bilangan yang besar karena sudah disederhanakan terlebih dahulu. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Pecahan 2/5 dikali 3/4. Kita lihat pada langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Sudah ya, 2/5 dan 3/4 adalah pecahan biasa. Yang kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Adakah 2/5 dan 3/4 yang bisa disederhanakan? Ingat, menyederhanakan pecahan itu bisa kita mudahkan atau bahasa mudahnya kita coret-coret seperti itu, yaitu pembilang dengan penyebut. Tidak boleh pembilang dengan pembilang, misalnya 2 disederhanakan dengan 3, tidak. Atau 5 dan 4 disederhanakan, tidak boleh. Yang perlu diingat adalah pembilang dan penyebut. Kita lihat bahwa 2 dan 4 bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 2 atau dibagi dengan FPB-nya. 2 dan 4 dapat dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita lihat, ada lagi yang bisa disederhanakan? Tidak. Maka langkah kedua sudah benar. Kemudian kita lakukan langkah ketiga. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasil pecahan 2/5 dikali 3/4 sama dengan 3/10. Lanjut pada contoh kedua. Pada pecahan biasa. Seperti langkah pada contoh pertama. Pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa, sederhanakan terlebih dahulu, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita coba. 2/5 dikali 2/7. Sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, langkah pertama sudah. Langkah kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Sudah dalam bentuk yang sederhana. Karena 2/5, 2/7, tidak ada yang bisa dicoret atau tidak ada yang bisa dimudahkan. 2 dan 2 tidak boleh dimudahkan, tidak boleh disederhanakan karena sama-sama pembilang. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita peroleh hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 5 dikali 7 sama dengan 35. Karena sudah dalam bentuk paling sederhana, maka sudah selesai. 2/5 dikali 2/7 sama dengan 4/35. Contoh ketiga, perkalian pecahan untuk pecahan biasa dengan bilangan asli. Kita lihat. 4/9 dikali 6. 6 merupakan bilangan asli.
Ingat langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 4/9 bilangan pecahan biasa dan 6 masih bilangan asli, maka kita ubah 6 menjadi bentuk pecahan biasa. 6 sama dengan 6/1, maka 4/9 kali 6/1. Sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lanjut ke langkah kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Kita lihat, adakah yang bisa disederhanakan? Bisa, yaitu 9 dan 6 dibagi FPB-nya atau dibagi bilangan berapa yang bisa membagi 6 dan 9, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3 dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Langkah kedua sudah selesai. Lanjut ke langkah ketiga. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita peroleh 4 dikali 2 sama dengan 8 dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Langkah di sini belum selesai karena 8/3 belum dalam bentuk yang paling sederhana. 8/3 bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Yang artinya kita harus membagi 8 dengan 3. Kita peroleh 8 dibagi 3 sama dengan 2 dan sisanya 2. Jadi hasilnya 2/3. Contoh berikutnya, perkalian pecahan pada bentuk pecahan campuran. Kita lihat soalnya 21/4 dikali 4 2/3. Ingat langkah pertama, harus dalam bentuk pecahan biasa. Maka kita harus mengubah 21/4 dan 4 2/3 ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat dong 21/4? Bentuk pecahan biasanya adalah 4 dikali 2 ditambah 1. Sama dengan 9/4. Dan bentuk 4 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 ditambah 2, 14/3. Kita tulis. Langkah pertama sudah. Lanjut ke langkah kedua. Sederhanakan terlebih dahulu. Kita lihat adakah yang bisa disederhanakan? Bilangan berapa yang bisa disederhanakan? 9 dan 3. Bisa dibagi dengan 3. Yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ada lagi, yaitu 4 dan 14. Dibagi berapa 4 dan 14? Dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita lihat ada lagi yang bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya? Maka langkah kedua sudah selesai. Lanjut pada langkah ketiga. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 3 dikali 7 sama dengan 21 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Belum selesai karena belum dalam bentuk yang paling sederhana. 21/2 dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilang atau yang atas nih lebih besar daripada yang bawah atau pembilang lebih besar daripada penyebut. 21 dibagi 2 sama dengan 10 sisa 1, maka hasilnya 10 1/2. Sudah selesai, semoga dapat dipahami ya untuk penjelasan perkalian pecahan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.